dimanapun kamu berada, gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik ya, saya harap semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan luar biasa. Dan sekarang kita mau siap-siapkan hati kita bersama untuk kita beribadah Chosen Generation Community yang akan dilayani oleh Saudari Stephanie. Jangan lupa untuk bawa catatan dan Alkitabnya ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa membaca, kita bisa fokus dengarkan firman Tuhan, dan supaya kita bisa ingat terus apa yang disampaikan hari ini dan kita bisa lakukan senantiasa dalam kehidupan kita setiap hari. Dan sudah siap untuk ibadah hari ini? Gimana? Mana suaranya? Saya mau dengar dulu. Udah siap belum? Kalau udah siap, kita sama-sama hitung ya. 3, 2, 1, let's go! Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Kalau sampai hari ini kami tetap dalam keadaan yang sehat, semua yang kami perlukan Tuhan cukupkan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak muda, kami dengan semangat, dengan bersukacita, kami rindu Tuhan untuk merasakan hadirat Tuhan. Kami rindu membawa persembahan kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun, dan tidak ada satupun yang dapat membatasi kami untuk kami boleh memuji dan memberikan yang terbaik. Karena hadirat Tuhan lebih besar dari apapun Tuhan. Kami mulai ibadah CGC pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita bersama-sama dengan saya katakan amin. Berikan suara-suara bagi Tuhan kita. Haleluya. Come on. Semua terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukku. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Syukurku Tuhan, sama-sama kita nyanyikan, come on. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri,
Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu semuanya dariku. Ku serahkan padamu. Satu kali lagi katakan. Yang diberkati katakan. Sorak-sorak bagi Tuhan Allah kita sore hari ini. Come on. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, kasih-Mu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Dan anugerahnya aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas segenap anugerah Tuhan bagiku. Katakan bersama Jesus, 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 Jesus. Woo! Katakan bersama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. One more time. Dan anugerahnya aku diberkati. Sama-sama tepuk tangan. Karena Allah sanggup, here we go, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Cop, 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 cop.
Berikan suara-suara bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Wow, Allah kita sungguh dahsyat, amin. Amin. Allah kita dahsyat, amin. Yang percaya Allah kita dahsyat, kita mau serukan nama Yesus bersama-sama 3 kali. Kita kepalkan tangan kita dengan iman percaya dan penuh keyakinan. Kita serukan nama Yesus karena kita percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita, dan ada kekuatan yang baru untuk saudara dan saya, untuk teman-teman, dan kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Percaya? Ayo kita sama-sama kepalkan tangan kita. Kita sama-sama suruhkan Yesus 3 kali dengan iman percaya. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan sore hari ini. Hadirat-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami memuji, kami melompat. Kami menyatakan kebesaran Tuhan atas kehidupan kami. Bahwa setiap kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Kami anak-anak Tuhan yang dipilih menjadi generasi pilihan. The chosen generation. Yang Tuhan pilih sendiri untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah. Dan pada sore hari ini Tuhan, pada saat kami boleh beribadah, kami mengambil waktu untuk kami boleh sama-sama memberikan hati kami yang terbaik. Kami mencari wajah Tuhan, kami mencari kerajaan Allah. Kami percaya ini adalah pilihan yang paling tepat Tuhan, untuk kami selalu berada dalam hadirat Tuhan, dalam kondisi apapun. Kami tidak mau terjebak dengan keadaan sekitar kami. Kami tidak mau terjebak dengan mood kami. Kami tidak mau terjebak apa yang mata manusia kami lihat. Kami mau bangkitkan semangat kami. Kami mau bangkitkan roh kami. Kami mau aktifkan terus Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Karena meskipun hari-hari yang kami alami mungkin gak nyaman, hari-hari yang kami lewati rasanya membosankan, rasanya tidak ada harapan. Tapi kami percaya in your presence there is hope.
Sambil mengangkat kedua tangan kita tinggi katakan we give you all. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita sore hari lebih lagi. Saya percaya kepada hambanya sore hari lebih dahsyat dan we give you all. Sampai tepuk tangan bersama katakan we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy, Jesus. We worship you. We give you all the glory. We worship you, Lord. We worship you. Kami sore hari sembah Dia dengan segenap hati katakan. Tuhan, sore hari ini kerinduan kami hanya menyenangkan, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur ketika kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami dibatasi dengan jarak, dengan waktu, dengan ruang. Tapi kami tahu ketika Roh Allah bekerja, tidak ada yang mampu membatasi. Setiap kami Tuhan jamah, setiap kami Tuhan lawat. Kami percaya Engkau hadir. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat
setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh sangat amat baik. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara kemuliaan bagi nama Tuhan sore hari ini. Aduh, sore hari ini saya benar-benar bersuka cita teman-teman ya. Luar biasa, terima kasih teman-teman pujian, penyembahan, praise and worship, teman-teman musik, volunteer, setiap multimedia, tim streaming. Tuhan Yesus kita Tuhan yang sangat baik. Ya, mereka menyiapkan dari jam 2 siang, teman-teman ya. Yang teman-teman streaming jam 2 siang, teman-teman praise and worship jam 3 sore, ibadahnya jam 5 sore. Ya, semua dilakukan bukan karena kuat gagahnya kita, tapi karena hati kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan sore hari ini teman-teman sebelum tadi mulai itu internetnya kita down banget gitu ya. Dan kita percaya ketika sekalipun iblis tuh gak senang lihat kita mau datang ibadah berjumpa dengan Tuhan, ada aja gitu ya. Tapi kami tetap jalan. Apapun kendalanya, mungkin teman-teman di rumah lihat mungkin agak sendat-sendat ya. Tidak masalah karena Tuhan bekerja gak dibatasi dengan itu. Amin, amin ya. Sore hari ini teman-teman kita masuk di dalam tema yang baru, tema gereja, yaitu memenangkan jiwa. Kalau ngomong-ngomong masalah memenangkan jiwa, rasanya tuh kayak aduh tuh mungkin tugasnya pastor saja atau tugasnya senior-senior saja gitu ya. Saya mau beritahu sore hari ini buat teman-teman, untuk memenangkan jiwa itu adalah tugas setiap kita, katakan amin. Dan setiap kita itu bisa atau mampu untuk boleh memenangkan jiwa. Hari-hari ini teman-teman bukan hari-hari yang semakin baik, tapi hari-hari yang semakin mengkhawatirkan. Apalagi Banjarmasin ya teman-teman ya. Banjarmasin kalau tidak salah urutannya masih terburuk tuh kedua untuk COVID-19. So setiap kami bahkan hari ini kami menggunakan sarung tangan untuk safety ya. Dari yang nggak pernah ibadah pakai sarung tangan, yang nggak pernah ibadah pakai masker atau ibadah pakai face shield, teman-teman harus mau nggak mau pakai itu ya. Dan perubahan-perubahan yang demikian teman-teman itu mau nggak mau harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mengasihi, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mungkin kita akan hidup, akan di dalam kehidupan kita tuh kayaknya khawatir terus gitu ya, takut terus. Kemana-mana kayaknya takut, apa-apa khawatir, oh nanti kalau seperti ini gimana, oh nanti kalau seperti ini gimana. Itulah makanya anak-anak Tuhan harus mengandalkan Tuhan, harus hidup melekat dengan Tuhan. Amin. Nah sore hari ini teman-teman tema yang sama juga akan saya bawakan sore ini tentang memenangkan jiwa. Karena memenangkan jiwa adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada setiap kita, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Ya, jadi setiap kita kata-kata pergi adalah kata-kata perintah. So setiap kita disuruh Tuhan untuk pergi dan jadikan semua bangsa, semua teman-teman, semua kita, semua orang-orang yang ada di lingkungan kita adalah murid Tuhan Yesus. Tapi jangan terjebak teman-teman dengan kata-kata yang seperti ini. Oh berarti kalau memuridkan, memenangkan jiwa berarti kita harus dombanya orang harus dipindahkan ke gerejanya kita. No, bukan seperti itu. Ya. Masih banyak jiwa-jiwa yang harus kita menangkan. Gak usah jauh-jauh. Lingkungan di sekitar kita adalah jiwa-jiwa yang harus teman-teman dan saya tuai. Atau orang-orang yang ada di kantormu, di sekolahmu, di tempat kuliahmu. Dimanapun engkau berada, dimanapun kita berjumpa, bibi-bibi sayur. Adalah orang-orang yang harus kita jangkau dan itu adalah tuaian buat setiap kita. Ya, sore ini teman-teman ketika kita membahas untuk tentang memenangkan jiwa. Siapa sih teladan atau siapa sih role model atau siapa standar yang harus kita pakai untuk kita berkata aku mau memenangkan jiwa tuh kayak dia gitu. Ya, mungkin kita berkata, oh aku ngefans dengan pastor ini, oh aku kayaknya diberkati dengan pastor ini gitu. Manusia boleh mungkin melihat atau
menduplikat cara atau diberkati dengan setiap khotbah, dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, gak ada yang salah dengan itu. Tapi teman-teman, hanya satu nama yang menjadi standarnya kita, hanya satu nama yang menjadi role modelnya kita, hanya satu nama yang menjadi teladan untuk setiap kita mampu memenangkan jiwa, yaitu Yesus. Yesus hanyalah seorang anak tukang kayu. Yesus ketika dia melayani, teman-teman, dia gak pandang bulu, dia gak pilih-pilih. Ada Sakeus yang seorang pendosa. Ada Nikodemus yang seorang yang terhormat. Ya, kemudian ada Petrus yang hanya seorang pelayan. Tuhan Yesus itu masuk di segala level. Bayangin, hanya Tuhan Yesus yang seorang tukang kayu, ternyata ketika dia berkhotbah, semua orang mendengarkan dia. Karena apa? Karena ada hikmat. Karena apa? Karena ada otoritas daripada Tuhan. Nah, sore ini teman-teman dan saya, mungkin sebagian dari kita bukan anak orang tukang kayu. Ya, mungkin ada anaknya dokter, mungkin ada anaknya pejabat, mungkin ada anaknya polisi, atau mungkin ada anaknya hamba Tuhan, atau mungkin anaknya A, anaknya B, anaknya C yang bukan anak tukang kayu. Tapi apakah kita punya kerinduan yang sama dengan Tuhan Yesus lakukan untuk kita boleh memenangkan jiwa? Memenangkan jiwa, teman-teman, tentu kita harus mengenal terlebih dahulu pribadi Tuhan. Kita harus kenal, kita harus percaya, kita harus melekat dengan Tuhan. Ketika kita mau kenal dengan Tuhan, teman-teman, ya, ada sesuatu effort, ada sesuatu yang harus kita kerjakan supaya kita bisa kenal Tuhan, supaya kita bisa percaya dengan Tuhan. Tuhan itu gak kelihatan, tapi Tuhan bilang berbahagialah orang yang percaya, bukan karena dia melihat, tapi karena dia percaya. Ya, udara ini gak bisa kita lihat, teman-teman. Ya, O2 ini gak bisa dilihat, tapi kita bisa merasa, oh udaranya hari ini panas, oh hari ini udaranya dingin, ya kan? Nah, kalau kita, contohnya seperti ini, kalau kita mau kenal orang lain, ya, mau kenal cowok A atau mau kenal cewek B, misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Kita pasti browsing dulu, kita mau kepo ya, Instagramnya kita kepo, Facebooknya kita kepo, nih orang dia posting apa sih? Ya kan? Oh, keluarganya dari keluarga seperti apa? Kita zoom, ini cantik juga ya ternyata. Kita zoom, oh ternyata six pack juga ya. Gitu kan? Kalau kita mau kenal orang lain, kita mau kepo dulu nih teman-teman. Saya kalau mau kenal cowok, saya harus kepo dulu orangnya. Ya. Oh, dia postingannya seperti apa, memberkati atau enggak? Gitu kan? Oh, keluarganya seperti apa? Demikian juga orang terhadap saya. Kalau kita misalnya ada infotainment bilang inisial HH hari ini ditangkap. Oh, semua rame-rame browsing HH itu siapa kira-kira? Betul gak? Ya teman-teman ya. So kalau kita getol untuk kita mau kenal orang lain dengan cara yang seperti itu, kenapa kita gak getol untuk kenal dengan Tuhan dengan cara yang seperti itu? Kita mau kenal dengan Tuhan, ketika kita kenal pribadinya Tuhan, teman-teman, kita tahu persis apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita tahu, oh Tuhan bilang yang ini gak boleh dilakuin, oh yang ini boleh, oh yang ini kalau diberkati, oh kalau begini seperti ini, oh kalau ini seperti ini. Karena apa? Karena kita kenal. Kita gak mungkin mengenal orang kalau kita gak percaya, teman-teman ya. Awal boleh buka dulu di Yohanes 20 ayat 26. Ada ketika kita mengenal pribadi Tuhan, ada hubungan yang dibangun, yang dibuild.
Yohanes 20 ayat 26, firman Tuhan berkata seperti ini. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, next. Damai sejahtera bagi kamu. Ketika kita mau kenal Tuhan, teman-teman, ada sesuatu yang dibangun, ada sesuatu yang dibuild, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Di ayat 27 berkata seperti ini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan berkata, ayo percaya. Ketika kita percaya dengan Tuhan, ketika kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, teman-teman, kita akan pede ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita kasih tahu Tuhan yang sama ini, Tuhan yang ingin juga memberkati kamu. Tuhan yang sudah selamatkan saya juga ingin selamatkan kamu. Kalau kita nggak kenal Tuhan kita, sama aja kita kosong. Kita gimana caranya mau menangkan jiwa kalau kitanya kosong. Kita gimana caranya kalau kita mau menangkan teman-teman kita. Kalau kita nggak kenal persis Tuhan yang kita sembah. Kita hanya menjadi follower saja. Oh ya udah aku Kristen biasa. Oh memuji menyembah Tuhan, oh ya udah aku datang juga memuji menyembah Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, untuk mengenal hati Tuhan ada effort. Apa contohnya? Membaca kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, semuanya udah lengkap di dalam kebenaran firman Tuhan. Seleranya Tuhan seperti apa? Maunya Tuhan dalam hidup kita seperti apa? Oh syaratnya seperti ini. Oh maunya Tuhan di dalam hidup kita tuh seperti ini. Oh kalau pacaran mesti begini. Oh kalau berumah tangga mesti begini. Oh kalau melayani harus begini, lengkap. Lah kalau kita nggak baca kebenaran firman Tuhan, nggak kenal hati dan pribadinya Tuhan, gimana caranya kita mau kenalkan Tuhan kita ke orang lain? Betul? Ayo sore hari ini teman-teman sama-sama kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu gak sulit ditemui. Gak ada patokan untuk mengenal Tuhan, harus bangun pagi, memuji menyembah Tuhan, naikkan pujian penyembahan 1-2 lagu, begitu sudah rasanya enak menyembah berbahasa roh. No. Menyembah Tuhan di segala tempat, di semua waktu. Connect dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, gampang. Bangun pagi, menyenangkan hati Tuhan, say thanks Tuhan, terima kasih. Hari ini bisa bangun. Aduh teman-teman, hari-hari ini kalau kita bisa bangun pagi melewati hari demi hari itu bersyukurnya banget ya. Ya ampun hari ini gak sesak nafas. Ya. Saya ada grup teman-teman, grupnya worship leader untuk streaming ya teman-teman ya. Hampir setiap hari kami absen di grup itu, kami berkata hai, hanya mengatakan bahwa kami hari ini ada. Cuman bilang hari ini, hey shalom atau bercanda-bercanda, hanya ingin bilang bahwa hari ini nih masih hidup loh. Ya. Hari-hari ini teman-teman kalau kita masih bernafas, kalau hari ini teman-teman masih bisa lihat saya, itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nggak ada jaminan kita nggak bisa kena misalnya COVID hari-hari ini. Nggak ada yang nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ya. Udah parno ya teman-teman ya. Oh sesak-sesak sedikit. Atau pusing-pusing sedikit. Atau gak enak badan. Teman-teman
Coba amati, coba lihat ada nggak sih yang sekarang ini dalam 5 bulan ke belakang update status bilang nggak enak badan? Nggak ada. Kalau ada yang berani update status bilang nggak enak badan, langsung teman-temannya jauhi dia. Ya. Ada teman saya di kantor, teman-teman ya. Dia sudah bilang, saya hari ini kayaknya terlambat masuk karena nggak enak badan. Kita tahu dari kemarin-kemarin dia nggak enak badan. Kami udah worry gitu, ya kan? Dia nggak enak badan, flu terus gitu. Terus kami tanya, Bu tenggorokannya sakit nggak? Gitu kan? Ya agak-agak, waduh makin aja takut, ya. Tapi hari-hari ini kalau kita boleh ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Setiap hari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur. Hari ini bisa makan, hari ini bisa bernafas, hari ini bisa beraktivitas. Ya, biar setiap hari itu telur dadar, mata sapi, dadar, telur rebus. Ya, nggak masalah, yang penting hidup. Udah mengucap syukur. Penting banget mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur teman-teman, ada sukacita yang melimpah. Nggak tahu keadaannya seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua teman-teman, ketika kita mau kenal Tuhan, mau membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, mau percaya dengan Tuhan, maka kita tuh pede gitu ya ngomong tentang Tuhan. Saya sebelum ke tempat ini, saya ngobrol sama adik saya, teman-teman. Saya tanya seperti ini, Jos, kamu kalau mancing, umpannya umpan apa? Kalau mau mancing ikan gabus, ya. Jos bilang gini, kroto. Itu Jos, kroto itu apa Jos? Oh, kroto itu telur semut. Terus saya tanya, nggak pakai cacing Jos? Ya bisa sih pakai cacing, tapi nggak maksimal dapatnya. Ya, seorang pemancing saja, teman-teman, ketika dia mau memancing, dia harus kenal dulu. Kenal umpannya yang mau dikasih apa. Ya, yang mau dipancing ini ikan apa? Dia tinggalnya di sungai yang seperti apa? Karena ada ikan yang di sungai atau ada yang di bawah batu. Ya, pancingnya mau pancing bambu atau pancing yang canggih? Just tanya sama saya, memang mau mancing? Saya bilang enggak. Saya mau cari contoh buat khotbah. Ya, saya nggak mungkin mancing, teman-teman. Ya, seorang pemancing aja dia tahu sasarannya dengan benar, dia tahu sasarannya dengan tepat. Kalau kita nggak kenal Tuhan kita nggak tahu sasaran kita dengan tepat. Kalau kita nggak kenal Tuhan kita tembak peluru tuh nggak kena. Saya mau hampir bilang luput, teman-teman ya. Luput tuh bahasa Banjar, nggak kena. Ya. Si pemancing tahu, oh ukuran segini alat pancingnya sampainya sejauh ini gitu kan. Oh kalau umpannya ini nggak mungkin kan teman-teman memancing ikan ya yang umpannya sosis. Ya, kalau umpannya sosis saya yang makan, bukan ikan. Pemancing aja tahu dia harus lakukan apa. Masa kita mau memenangkan jiwa nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Isinya kita apa. Ya, kemudian yang kedua teman-teman. Kenal Tuhan dulu, percaya, dekat, membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah mengalami Tuhan sendiri dalam hidup kita. Kita bilang, oh aku dengar si ini tuh diberkati. Oh aku dengar si ini tuh Tuhan limpahi. Oh aku dengar si ini itu penyakitnya disembuhkan. Oh aku dengar si ini keluarganya dipulihkan. Cuma sampai didengar. Tetapi gak mengalami Tuhan secara pribadi. Kenal saja gak cukup. Ketika orang tanya kita bersaksi dengan teman kita. Ya, aku punya Tuhan yang besar seperti ini. Ayo datang seperti ini A, B dan C gitu kan teman-teman. Terus nggak usah seperti itulah ya. Kita mau jualan kayak tukang kecap. Dibeli bu, kecapnya manis, nyaman benar kecapnya, kental warnanya hitam gitu kan. Terus ketika orangnya mau beli, bujuran lah nyaman lah nih.
Ya kan? Terus kita bilang, nyaman benar. Ditanyalah sama si yang mau beli. Pian sudah nak nukar apa? Sudah pernah memasak apa pakai kecap nih? Karena kita nggak pakai nih kecap, kita nggak tahu rasanya dengan persis, ya kan? Karena kita bukan usernya, hanya jualan doang. Karena kita nggak memakai, karena kita nggak menggunakan, kita nggak bisa ngomong. Beda dengan orang yang ketika dia mengalami, ketika dia tahu, ketika dia mencoba, ketika dia menggunakan, dia akan berkata, aku juga udah pakai. Rasanya memang enak. Oh, aku juga udah minum. Rasanya pahit. Tapi sehat. Oh, aku udah pakai, kainnya nyaman. Teman-teman bisa kasih tahu itu dengan orang di sekitarmu karena engkau mengalami, karena engkau menggunakan, karena engkau pakai. Tapi kalau kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi dengan Tuhan, kita hanya menjadi pendengar. Kita kenal tapi kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita. Buka di Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Mazmur Daud ini teman-teman, dia katakan kebenaran firman Tuhan ini, Daud berkata sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Dia tidak berkata karena dia tidak mengalami, tapi Daud mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengalami ketidaktakutan ketika berada di dalam Tuhan. Sekalipun bumi berubah, gunung goncang, dia gak takut karena dia kenal pribadinya Tuhan. Karena dia mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika kita mengalami Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita teman-teman. Sesusah apapun kita tetap say thanks Tuhan, aku mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidupku. Sesulit apapun, sesakit apapun, ketika kita kenal Tuhan kita teman-teman, mungkin sulit ya. Ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, kita berkata, aduh Tuhan, aku cuma berserah sama Tuhan karena aku kenal Engkau. Tuhan tuh gak mungkin kasih pencobaan melebihi kekuatannya kita. Tuhan sudah tahu kekuatanmu sampai di mana untuk bisa menanggung setiap pencobaan-pencobaan yang ada. Ketika kita mengalami pribadi kita secara pribadi dengan Tuhan, teman-teman, wah makin pede kita kasih tahu ke tetangga kita, ke teman-teman kita, oh waktu itu aku sakit dan aku berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sembuhkan. Mengalami Tuhan tidak hanya melulu perkara mujizat. Mengalami Tuhan ketika penyertaan Tuhan sampai hari ini kita ada, itu mengalami Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan, sudah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Oh semua baik, keadaan gak susah, oh gak sakit. Ketika misalnya dalam keadaan yang kita pengen apa misalnya gitu ya, baru aja dia ada di dalam hati ya, baru di dalam hati, baru mau dipikirin, sudah Tuhan sediakan. Mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang kenal dengan Tuhan. Orang yang percaya, orang yang melekat dengan Tuhan. Buka lagi di Ayub 42 ayat 5. Daud bilang, aku gak takut sekalipun bumi bergoncang. Karena dia mengalami Tuhan. Ayub 42 ayat 5 berkata seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Ayub mengalami Tuhan secara pribadi.
Dia berkata dulu, kata orang saja aku mendengar tentang Yesus. Tetapi hari ini, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia mengalami Yesus di dalam hidupnya. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, secara pribadi melekat, percaya. Ketika kita mengalami Tuhan, teman-teman, ada yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Yaitu untuk kita komitmen dan konsisten untuk terbeban dengan belas kasih. Ya. Teman-teman, hari ini ada gak terbeban untuk ceritakan Yesus kepada orang lain? Atau kita hanya keep buat diri kita sendiri, oh yang penting aku selamat lah. Kalau Tuhan sudah kasihkan free keselamatan dalam hidupmu, ayo bagikan itu ke orang lain. Mungkin sulit bagi orang yang introvert ya, atau orang yang tertutup, teman-teman. Mungkin sulit berkata, oh Tuhan Yesus baik, untuk ngomong ke orang lain. Dia gak harus ngomong, tapi lewat kehidupannya, ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia mengalami Tuhan, orang akan dengan sendirinya berkata, siapa sih Tuhan yang dia sembah? Orang akan kepo. Dengan sendirinya kepo. Oh orangnya seperti ini ternyata. Oh dia misalnya aktif, oh dia melayani. Oh pantas. Karena dia hidupnya melekat dengan Tuhan. Siapa yang dimuliakan? Yesus. Gak bisa ngomong. Cuma lewat kehidupannya loh teman-teman. Apalagi orang-orang yang bisa ngomong. Ayo kita berkata, aku punya Tuhan yang selamatkan aku dan aku mau Tuhan Yesus juga selamatkan kamu. Mungkin agak sedikit memaksa untuk kita boleh ceritakan kebenaran firman Tuhan. Memaksa tanda kutip seperti ini teman-teman ya. Memaksa dalam arti jangan jemu-jemu untuk kita terus menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Memaksa untuk kita jangan jemu-jemu untuk kita berdoa terbeban untuk orang-orang di sekitar kita. Sekali dua kali mungkin kita ditolak. Apa sih mengganggu, apa sih kok kepo, apa sih yang di-share ini terus. Kayak gak ada kerjaan. Someday dia akan mengerti, teman-teman. Memaksa bukan dalam arti konotasi yang nggak baik, ya. Anak-anak kalau nggak mau makan, mesti dipaksa, betul? Kalau nggak dipaksa dia nggak makan. Anak-anak kalau dia sakit, mesti dipaksa minum obat. Apa kita jahat? Gak. Tapi karena kita mengasihi. Someday dia akan berkata dan mengerti bahwa oh ketika waktu itu papa mama saya memaksa saya untuk makan. Karena saya tahu kalau saya makan tubuh saya sehat. Oh waktu itu papa mama saya memaksa saya untuk saya minum obat karena saya tahu saya harus sehat. Saya harus sembuh. So kita harus memaksa diri kita, memaksa orang lain itu kita jangan jemu-jemu kasih tahu dengan orang lain bahwa Yesus kita adalah Yesus yang hidup, Yesus yang selamatkan saya dan mau juga selamatkan teman kita. Memaksa kita untuk kita jangan jemu-jemu berhenti berdoa untuk orang ini. Tuhan aku berdoa buat si A, Tuhan selamatkan. Jangan berhenti untuk berdoa. Matius 11 ayat 29. Dia tentang komitmen teman-teman. Tentang komitmen dan konsisten. Dan terbeban dengan belas kasih. Matius 11 ayat 29 berkata seperti ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, ketika kita sudah mengalami Tuhan, Tuhan bilang datanglah kepada Tuhan dan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ada beban yang Tuhan kasih buat setiap kita untuk kita share kebaikan Tuhan buat orang lain.
Share kebaikan Tuhan buat orang-orang di sekitar kita dengan apa? Belas kasih. Karena tanpa belas kasih teman-teman, kita hanya melakukan sesuatu hanya untuk dilihat orang. Kita lakukan sesuatu hanya untuk pencitraan. Kita lakukan sesuatu hanya untuk popularitas. Oh, kita lakukan sesuatu biar misalnya likes-nya banyak. Oh, biar postingannya rame. Oh, biar dianggap si ini nih baik banget. No, ketika kita penuh dengan belas kasihan Tuhan, siapapun kita mau tolong, siapapun kita mau bantu, siapapun kita perlakukan sama seperti Tuhan Yesus. 3 orang yang saya sebutkan di awal dengan 3 latar belakang yang berbeda, Tuhan lakukan hal yang serupa. Kalau tanpa belas kasih, teman-teman, untuk kita boleh mengasihi, mau sharing akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita supaya orang lain juga mengalami Tuhan dan kenal Tuhan. Tanpa belas kasih, mungkin ketika kita ditolak, mungkin ketika kita diabaikan, mungkin ketika kita disakiti, kita akan berkata, aku menyerah deh Tuhan, kayaknya ini bukan bagianku. Oh, ini kayaknya mungkin bagian Sister Widya. Oh, ini mungkin bagian Sister Natalia. Tapi kalau kita melakukan dengan belas kasih yang ada di dalam kehidupan kita, mau disakiti, mau diabaikan, mau dikucilkan, kita berkata aku mengasihi engkau karena belas kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ayo sore hari ini teman-teman, ketika kita ingin memenangkan jiwa, kita lihat dalam diri kita apakah kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi dengan Tuhan. Kita harus isi dulu hidup kita dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Dengan mengalami Tuhan secara pribadi dan berkomitmen serta konsisten dengan belas kasih. Untuk kita boleh mengatakan bahwa Yesus yang selamatkan saya juga mau selamatkan kamu. Betapa hati kita tuh meluap-luap untuk kita mau mengatakan, aduh Tuhanku itu baik banget. Hari-hari ini teman-teman, orang-orang semua butuh Tuhan. Percayalah, orang butuh dikuatkan, orang masing-masing butuh belas kasih. Jangan kita keep buat diri kita sendiri. Kita tahu ada teman kita susah, ada teman kita kesulitan, ada teman kita terbeban. Kita berkata jangan menyerah, ayo semangat. Tuhan tuh selalu kasih setia dalam kehidupan kita. Pengharapan itu selalu ada. Teman-teman gak susah-susah, lihat teman-temanmu di sekitarmu, di sekolah, di kantormu. Ada mungkin kelihatannya lesu, susah, ketakutan. Kita berkata, jangan takut. Bersuka cita aja. Kalau kita di hari-hari ini teman-teman justru tuayan harusnya buat setiap kita. Karena disinilah di hari-hari inilah fungsi kita itu kita aktifkan untuk kita menguatkan orang lain yang butuh Tuhan. Di hari-hari yang penuh dengan ketakutan, di hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian, di hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran kita berkata jangan takut sebab Yesus menyertai engkau. Kok kita bisa sih gak takut? Ya, karena kita kenal Tuhan kita. Kalau sampai misal pun kena nih juga teman-teman sakit ya. Sudah pakai masker, sudah pakai sarung tangan, pakai face shield, pakai hand sanitizer. Sampai kering tangan, toh tetap kena juga. Ya mengucap syukur. Semakin melekat dengan Tuhan. Apalagi wilayah saya teman-teman ya, wilayah rumah sekitar saya gitu. Mungkin COVID itu udah beredar-edar di mana-mana kali, nggak tahu. Ya, karena nggak tahu ini yang mana yang kena, yang mana yang enggak. Karena nyaris orang bandel nggak pakai masker. Ya, kalau sampai, makanya saya juga nggak kemana-mana kalau kecuali ke kantor dan ke gereja, teman-teman. Kalau ke pasar juga cuma sesekali. Ya. Nggak kemana-mana karena kalau kita sampai menjaga diri kita sendiri toh juga tetap kena. Tuhan izinkan kita untuk kita tetap mengucap syukur.
Terus mungkin ada yang berkata gini, aduh mungkin kamu gak kena sih atau kamu gak mengalami sih makanya gampang ngomong itu. Karena saya mengenal Tuhan saya sekalipun misalnya pun kena ya mengucap syukur dengan Tuhan. Toh kita sudah lakukan bagian kita. Tidak bersentuhan, social distancing ya. Saya tadi ditanya oleh Sister Widya, sarung tangannya mana gitu kan. Saya bercanda, saya bilang saya pakai tisu gitu. Oh gak bisa, harus steril. Karena ini nanti akan dipakai lagi gitu. Sampai segitunya kita lakukan teman-teman. Ya. Mic sampai 2 lapis spon teman-teman penjaga. Kalau hari-hari ini kita dihadapi dengan keadaan yang sangat sulit, sangat mengkhawatirkan. Membuat kita semakin bergantung dengan Tuhan. Semakin kita kreatif teman-teman ya. Kebanyakan teman-teman youth chosen generation itu makin kreatif. Ada yang nggak pernah jualan jadi jualan teman-teman ya. Dan luar biasa. Dan kita mengucap syukur buat itu. Semakin kita susah, semakin kita sulit, semakin kita harus bertumbuh, semakin kita harus mengenal Tuhan, semakin kita harus kreatif. Ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan kasih hikmat kita. Oh lakukan ini. Daripada di rumah gak ngapa-ngapain, do something, lakukan sesuatu. Ya. Strugglingnya orang di dalam setiap kehidupan tuh beda-beda. Ya. Respon kita menentukan teman-teman. Mungkin ada yang susah A, susah B, susah C, susah D, beda-beda. Respon kita menentukan ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengalami Tuhan. Bisa gak takut? Bisa. Bisa gak khawatir? Bisa. But kita kenal Tuhan, kita berkata, aduh Tuhan, kalau bukan Tuhan sampai hari ini mungkin udah game over. Oh mungkin udah gak bisa ada di tempat ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita hari ini ada dikasih Tuhan kesempatan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mungkin hari-harinya udah makin dekat ya teman-teman ya. Ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayo mengasihi Tuhan. Dibilang oh nanti ada ibadah online ya. Ayo semua ibadah. Udah susah ibadahnya. Gak bisa datang di dalam satu gedung yang sama. Ayo ibadah online. Oh nanti hari Minggu ibadah online ya, sama-sama ya. Ayo ibadah. Ayo sama-sama, masih ada waktu mengasihi, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bangun pagi, cuman say thanks Tuhan, terima kasih. Engkau baik dalam hidupku. Oh Engkau baik Tuhan, hari ini masih bisa nafas, oh hari ini masih bisa kerja. So ketika kita ingin memenangkan jiwa orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang ada di marketplace, dimanapun kita ada, kita harus siap dengan diri kita sendiri teman-teman. Apakah kita sudah sungguh mengenal Tuhan, mengerti hati Tuhan, percaya 100% dengan Tuhan. Apakah kita sudah mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Dan apakah kita, Tuhan aku mau komitmen ketika Tuhan itu baik dalam hidupku, aku mau kasih tahu ke orang di sekitarku, Yesus itu baik. Yesus yang sama yang selamatkan saya, Yesus yang sama yang kasih mujizat buat saya, juga Yesus yang sama yang mau selamatkan dan kasih mujizat buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin teman-teman. Mari teman-teman pemuji, teman-teman pemusik, boleh bersama-sama dengan saya. Saya menikmati banget teman-teman pujian penyembahan. Karena saya tahu kalau nanti sakit, kalau nanti gak ada waktu lagi gitu ya. Gak bisa memuji menyembah Tuhan. Gak bisa menikmati Tuhan.
Saya menikmati setiap alunan musik, saya menikmati setiap pujian penyembahan. Saya menikmati ketika teman-teman tim live streaming bekerja dengan hati, ya. Ada yang struggle gitu. Kalau dari sini ini nggak kelihatan ya teman-teman ya, kalau ada yang struggling gitu, mau dari koneksi, dari hal apapun. Mau koneksinya susah atau apa tuh nggak kelihatan. Gupuhnya luar biasa untuk menyiapkan sesuatu yang baik buat Tuhan. Ya teman-teman. Ayo kita masih panjang. Potensi kita masih ada. Masih kuat, masih semangat. Memuji, menyembah Tuhan dengan semangat dan bersukacita. Ya, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan, ada sukacita yang baru. Jangan takut engkau terlihat lemah, jangan takut engkau terlihat menangis, karena di dalam lemah, karena di dalam tangisan ada kekuatan yang baru daripada Tuhan, teman-teman. Ada pengharapan yang baru. Amin. Tundukkan kepala kita sebentar. Kita mau angkat pujian yang terakhir, teman-teman. We give you the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Teman-teman kakak. We give you all the glory. Worship you. We worship you. Tuhan yang jamah engkau yang ada di rumah sore hari ini. Apapun susahmu, apapun keluhanmu, katakan Tuhan, aku mau sembah Engkau. Aku mau tinggikan namamu. Dalam segenap hatiku. Oh Tuhan.
lagi teman-teman ketika kita dengar kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, Tuhan aku mau kenal Engkau secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan aku mau percaya. Tuhan aku mau mengandalkan Engkau di dalam hidupku. Tuhan ketika aku mau mengalami Tuhan di dalam hidupku. Dan ketika setiap kami berkomitmen dengan belas kasih. Atau kami mau sampaikan bahwa Tuhan yang hidup, bahwa Tuhan yang selamatkan kami adalah Tuhan yang sama, yang mau selamatkan orang-orang di sekitar kami. Engkau yang mampukan kami Tuhan mengenal Engkau secara pribadi. Oh ajari kami Tuhan, taruh beban itu buat setiap kami. Kami gak mau menjadi anak-anak muda yang biasa. Kami gak mau menjadi anak muda yang standar. Kami mau menjadi anak muda yang excellent di dalam Tuhan. Kamu mau menjadi anak muda yang ekstra di hadapan Tuhan. Pakai kami Tuhan. Oh pakai kami Yesus. Kamu mau kasih semangat buat teman-teman kami yang mungkin sore hari ini dalam keadaan yang lemah. Yang mungkin sore hari ini butuh Engkau di dalam hidupnya. Kami mau berdoa buat orang-orang, sahabat-sahabat kami yang mungkin hari-hari ini kehilangan pengharapan, kehilangan iman. Di dalam nama Yesus ada pengharapan yang baru. Di dalam nama Yesus ada sukacita yang baru. Di dalam nama Yesus ada iman yang Tuhan kembalikan di dalam hidupnya. Dan kami percaya karena kami kenal Engkau di dalam hidup kami. Karena kami mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan yang sama, Tuhan yang mampu lakukan segala sesuatu. Di dalam nama Yesus ada mujizat terjadi. Di dalam nama Yesus ada semangat, ada sesuatu yang terjadi Tuhan. Kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan
Biarkan setiap kami dalam keadaan apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap bangkit menjadi anak-anak muda yang terus bersemangat berapi-api untuk boleh memenangkan jiwa menjadi berkat dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu dengan berkat yang melimpah, dengan kesehatan, hikmat, dan marifat-Mu Tuhan Engkau berikan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkan boleh mendapatkan rema Tuhan dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh memberikan persembahan kolekte bersama-sama pada sore hari ini. Biarkan setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan Yesus memberkati mereka berlimpah-limpah lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami memberikan dengan hati yang tulus dan hati yang bersuka cita, maka nama Tuhan yang dimuliakan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan kolekte melalui kode barcode yang sudah disediakan di layar teman-teman semua, bisa dilihat. Ada kode barcode di sebelah kanan, teman-teman bisa scan melalui aplikasi apa saja seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan juga M-Banking BCA. Dan kalau teman-teman belum bisa menggunakan barcode-nya, teman-teman bisa juga mentransfernya ke nomor rekening Gereja Betani Banjarmasin. Ayo sama-sama kita berlomba-lomba untuk kita boleh menjadi berkat. Amin. Kalau kita mau diberkati, kita harus menjadi berkat terlebih dahulu. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian yang tadi, We Give You All. Puji nama Tuhan, teman-teman. Ada miskomunikasi sedikit, but it's okay. Siap menerima berkat daripada Tuhan, amin. Yang siap katakan, woo. Angkat kedua tangan kita bersama. We give you dahsyat buat Allah Tuhan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih atas apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, orang tidak akan bisa memandang kami rendah karena kami muda. Karena kami boleh mengenal Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Dan kami boleh mengalami Tuhan, dan itu tercermin lewat kehidupan kami sehari-hari. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami sebagai anak-anak muda yang akan bangkit dan bersinar bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan karena mereka melihat ada Kristus dalam hidup kami. Kami angkat tinggi kedua tangan kami, tengadahkan wajah kami kepada Engkau. Diberkatilah waktu Engkau masuk dalam ibadah ini. Diberkatilah ketika Engkau mengakhiri ibadah ini. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Biarlah mulai hari ini sampai Maranatha, jadilah berkat dalam hidupmu. Engkau mengenal Allahmu
engkau mengalami Tuhanmu secara pribadi dan engkau diubahkan menjadi baru dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, haleluya, semua boleh katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah. Saudara, saya mau lihatkan satu hal. Saudara. Siap? Ini terlalu semangat saudara, amin ya. Saya mau lihatkan satu hal, hari ini yang boleh melayani semuanya anak muda. Sekalipun itu Bang Yusak dan Mas Iyok juga masih muda. Coba lihatkan, berikan kemuliaan yang paling dahsyat. Berikan semangat yang paling dahsyat. Bukan cuma yang di atas mimbar, tapi coba lihat yang di live streaming. Yang di streaming ya. Ruangannya boleh kosong. Tapi semua di kita, setiap kita boleh jadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Siap. Happy weekend. God bless you all.